Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bu Arin. Hari ini kita belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Sandang dikenal juga sebagai pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Setiap orang memiliki pakaian, ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya, seperti mendaki gunung dan memasak. Salah satu manfaat utama dari pakaian adalah menjaga pemakainya merasa nyaman. Jika musim panas, pakaian dapat melindungi tubuh dari sinar matahari atau dampak lainnya. Pada musim dingin, pakaian memberikan perlindungan dari udara dingin dan hujan. Pada awalnya, manusia memanfaatkan kulit pepohonan dan kulit hewan sebagai bahan pakaian. Ada pakaian yang terbuat dari bulu domba. Pakaian jenis ini sangat cocok dikenakan pada saat cuaca dingin karena dapat menghangatkan badan. Sedangkan untuk sehari-hari, terutama siang hari, lebih nyaman mengenakan pakaian dari bahan kapas. Ada juga pakaian yang terlihat sangat halus dan mengkilat. Pakaian jenis ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan dikenakan pada acara-acara khusus. Pakaian ini terbuat dari kain sutra. Kain sutra terbuat dari serat sutra. Masih banyak lagi jenis bahan pakaian lainnya, misalnya pakaian yang terbuat dari bahan karet atau pakaian yang dibuat dari bahan yang tahan api, pakaian anti peluru, dan sebagainya. Berikut ini ada contohnya. Ini adalah contoh pakaian yang terbuat dari kulit pohon. Kemudian ada juga pakaian yang terbuat dari bulu domba atau bulu hewan. Nah, ini adalah contohnya, biasanya digunakan untuk baju yang hangat atau sweater. Kemudian ini pakaian sehari-hari kita yang terbuat dari katun, itu berbahan dasar dari kapas yang dipintal menjadi benang dan menjadi kain. Ini adalah ulat sutra yang menghasilkan serat sutra untuk bahan dasar kain sutra. Berikut ini ada contoh pakaian khusus yang dibuat untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya yang tahan api, tahan air, bahkan anti peluru. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang simetri lipat. Tahukah kamu apa itu simetri lipat? Simetri lipat berkaitan dengan bangun datar. Simetri lipat adalah garis bayangan yang membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian sama besar yang saling berhimpit dan menutup satu sama lain. Perhatikan contoh berikut dengan seksama ya anak-anak. Berapakah simetri lipat pada persegi panjang? Yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah persegi panjang. Selanjutnya kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar menggunakan garis vertikal. Ternyata hasilnya saling menutup satu sama lain. Kemudian kita membagi lagi menggunakan garis horizontal. Hasilnya ternyata saling menutup dan sama besar. Kemudian kita menggunakan sebuah garis diagonal, ternyata tidak saling menutup, berarti bukan termasuk simetri lipat. Satu diagonal lagi, dan hasilnya masih sama, tidak saling menutup, artinya bukan merupakan simetri lipat. Oleh karena itu, persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Selanjutnya, pada sebuah huruf.
Berapakah simetri lipat dari huruf T? Kita harus membuat sebuah huruf T. Kemudian kita cari satu titik tengah dari huruf T tersebut. Kita menggunakan sebuah garis vertikal. Lalu kita lipat. Ternyata hasilnya sama besar dan saling menutup. Artinya hal itu termasuk simetri lipat. Kita menggunakan horizontal ternyata tidak saling menutup, artinya bukan merupakan simetri lipat, sehingga huruf T hanya memiliki satu simetri lipat. Sampai di sini sudah paham? Nah, satu contoh lagi, bagaimana dengan persegi? Berapakah jumlah simetri lipat dari bangun persegi? Kita membuat sebuah bangun persegi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita menggunakan garis vertikal membagi persegi tersebut menjadi dua bagian yang sama besar dan saling menutup. Dibuktikan dengan gambar di samping. Ternyata ketika kita lipat menggunakan garis vertikal saling menutup. Dengan garis horizontal pun persegi menjadi dua bagian yang berhimpit sama besar dan saling menutup. Kemudian menggunakan sebuah garis diagonal. Ternyata hasilnya menjadi dua bagian yang sama besar, berhimpit dan saling menutup. Satu lagi menggunakan garis diagonal. Ternyata masih sama, berhimpit sama besar dan saling menutup. Oleh karena itu, persegi memiliki 4 simetri lipat. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Simetri lipat merupakan garis bayangan yang membagi sebuah bidang datar menjadi dua sama besar dan saling menutup satu sama lain. Nah, setelah ini coba kalian kerjakan soal yang Bu Arin kirim ya. Kamu bisa menggunakan alat peraga untuk meyakinkan jawaban kamu. Apabila ada kesulitan, kamu boleh bertanya kepada Bu Arin melalui WA pribadi ya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Bu Arin hari ini. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Tetap berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah seperti semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.